Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan sehingga dapat belajar seperti biasanya. Apa kabar anak-anak itu semuanya? Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam yang akan kita bahas yaitu yang pertama, memahami kedudukan Al-Quran, hadis yang dilihat sebagai sumber hukum Islam. Kemudian bagaimana cara kita meyakini kebenaran dan menerapkan hukum Islam. Yang ketiga, berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis yang ijtihad, serta bersungguh-sungguh untuk menerapkannya sebagai pedoman hidup. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Nah, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci yang berbentuk lafaz diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab dan bersifat mutawatir yang bernilai ibadah bagi yang membacanya. Isi kandungan Al-Quran ada 3. 1. Hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan keimanan. 2. Hukum khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan akhlak. 3. Hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan syariah secara khusus mencakup segala perbuatan para mukallaf. Kedudukan Al-Quran. Yang pertama, sebagai sumber hukum pertama dan utama. Kedua, sebagai penegas di bidang akidah dan ibadah. Ketiga, sebagai obat penyakit rohani. Keempat, sebagai pedoman hidup setiap muslim. Kelima, sebagai pemberi kabar gembira. Keenam, sebagai pemberi motivasi lahirnya iptek. Yang ketujuh, sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang tidak ada tandingannya. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu As-Sunnah. Pengertian As-Sunnah. As-Sunnah menurut bahasa adalah ketetapan, cara, atau suatu hal yang biasa dilakukan. Adapun menurut istilah, As-Sunnah adalah segala ketetapan, semua perbuatan, perilaku dan ketetapan Rasulullah SAW. Isi kandungan As-Sunnah. Yang pertama, sunnah qauliyah, artinya sunnah yang berupa perkataan. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, sunnah fi'liyah, artinya sunnah yang berupa perbuatan Nabi yang disimpulkan sebagai perintah atau larangan melalui contoh teladan Rasul. Contohnya sholat, zakat, dan haji. Yang ketiga, sunnah takririyah, yaitu sunnah yang berbentuk pengakuan dan ketetapan Rasulullah SAW. Contohnya ada sahabat melakukan sesuatu dan Rasulullah membiarkannya. Adapun kedudukan As-Sunnah adalah yang pertama sebagai dasar hukum Islam yang kedua. Kedua, menguatkan dan menegaskan hukum Al-Quran. Ketiga, menjelaskan dan merinci hukum yang masih global. Keempat, menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran.
Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari lafaz ijtahada yang artinya mencurahkan tenaga dan pikiran. Menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan berpikir untuk melakukan syariat dari dalil-dalil syara' yang terperinci yaitu Al-Quran dan hadis. Isi kandungan ijtihad yaitu jawaban semua persoalan hukum Islam yang tidak ada secara jelas jawabannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dapat mengambil dari hasil ijtihad yang dilakukan para ulama. Kedudukan ijtihad yakni penggalian sumber hukum Islam para ulama mujtahid menggunakan berbagai metode, antara lain ijma', qiyas, istihsan, istishab, maslahah mursalah, dan uruf. Meyakini sumber hukum Islam dalam Al-Quran. Kebenaran hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran bersifat mutlak, artinya tidak ada keraguan sedikitpun sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Umat Islam wajib meyakini Al-Quran sebagai sumber hukum. Untuk dapat meyakini kebenaran hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, umat Islam harus melakukan tahapan-tahapan secara serius dan berkesinambungan melalui proses belajar. Tahapan tersebut adalah kemampuan secara fasih beserta artinya dan mampu memahami isi dan nilai urgensi secara bersungguh-sungguh. Meyakini kebenaran hukum Islam dalam As-Sunnah. Yang pertama, kebenaran As-Sunnah sama dengan kebenaran Al-Quran. Kedua, kedudukan As-Sunnah terhadap Al-Quran adalah menguatkan apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran, menjelaskan isi Al-Quran yang bersifat global atau mujmal, dan menetapkan semua jenis hukum perbuatan mukallaf yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ketiga, umat Islam wajib meyakini hukum Islam yang tertuang di dalam As-Sunnah. Hal ini sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Meyakini kebenaran hukum Islam hasil ijtihad. Yang pertama, hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama mujtahid memiliki kebenaran yang sah sebagai bagian dari hukum Islam. Kedua, sah hukumnya bagi umat Islam meyakini dan mengikuti hasil ijtihad ulama sebagai wujud nyata dari ketaatan kepada ulil amri, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Berpegang teguh pada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang pertama, berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Di samping sebagai bentuk kewajiban adalah untuk menyelamatkan manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat. Kedua, Al-Quran harus dijadikan imam dan landasan dalam mengarungi kehidupan. Ketiga, bagi orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi syafaatnya kelak di hari kiamat dan menuntunnya ke surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Berpegang teguh pada As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Yang pertama, mengikuti As-Sunnah berarti menjadikan As-Sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, orang yang senantiasa berpegang teguh terhadap As-Sunnah sebagai pedoman hidup akan memperoleh keutamaan dan manfaat. Keutamaan dan manfaat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tercatat sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah. Kedua, dicintai Allah dan diampuni dosa-dosanya.
Yang terakhir, berpegang teguh pada ijtihad sebagai pedoman hidup. Yang pertama, kebenaran hasil ijtihad bersifat zonni atau tentatif, artinya tidak ada jaminan terhadap kebenaran hasil ijtihad secara mutlak. Hal ini proses ijtihad yang berbeda kebenaran memahami nas Al-Quran. 2. Ada 3 kategori keberadaan umat Islam terhadap hasil ijtihad. Yang pertama, bagi seorang mujtahid tidak terikat untuk mengikuti hasil ijtihad sebagai pedoman hidup, karena seorang mujtahid terkena hukum untuk menciptakan hukum. Kedua, bagi umat Islam yang pandai, ada tuntutan menjadi muttabi, bukan mujtahid dan orang awam, mengikuti hasil ijtihad secara kritis. Artinya, dalam mengikuti hasil ijtihad tidak asal-asalan, tetapi mengetahui dalil-dalilnya. Yang ketiga, bagi orang awam, bukan kelompok mujtahid dan muttabi, hukumnya wajib mengikuti hasil ijtihad sebagai pedoman hidup selain Al-Quran dan As-Sunnah, karena kelompok ini tidak ada kemampuan yang cukup. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah sama-sama kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.